setia kepada Pancasila dan menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 45. Di mana Undang-Undang Dasar 45 mengatakan setiap warga negara tidak boleh mendapatkan diskriminasi dalam hal apapun. Oke, Danki, terima kasih pertanyaannya. Mantap, luar biasa. Bang Fauji juga. Saya jawab jadikan satu supaya saya tidak menjawab kedua orang ya. Saya lewat video, nanti saya share juga kepada adik-adik kita yang lain di provinsi lain, supaya bisa menambah ilmu pengetahuan. Tapi sebelumnya saya ngopi dulu ya. Mantap. Kalau nggak ngopi dan nggak ngudut, nanti menjelaskannya jadi balelol ya. Oke, baik Danki. Pertanyaannya saya awali dulu dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai dasar kita berbangsa dan bernegara. Ya, bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar ini adalah sumpah seluruh bangsa, sumpah seluruh warga negara. Ya, dari Aceh sampai Papua, landasannya harus Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jika landasannya bukan Pancasila, bukan Undang-Undang Dasar 45, maka tidak ada tempat di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan itu musuh negara, musuh kita bersama. Ya. Oke, saya awali dulu dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45, bahwa penjajahan di muka bumi ini harus dihapuskan. Jadi bukan hanya di Indonesia ya. Penjajahan di muka bumi ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ya, nah, penjajahan fisik di Indonesia sudah selesai pada tahun 45. Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus tahun 1945. Kita tidak lagi hidup di dalam penjajahan tekanan secara fisik, kokangan senjata penjajah. Ya, sudah selesai. Tetapi penjajahan pola pikir ini belum selesai. Ya, artinya para penjajah untuk menguasai sebuah negara, untuk menguasai sumber daya alam yang lebih mudah itu dengan cara membodohi warga negaranya. Jadi ketika warga negaranya dibodohi, maka akan dengan mudah mengeruk sumber daya alamnya. Kan makanya pemerintah sekarang kan sedang terus mendorong untuk membangun SDM tangguh. Itu menjadi programnya Bapak Presiden. Ya, agar Indonesia ini bisa semakin terus maju menjadi manusia-manusia yang unggul, gitu ya. Nah, tempatkan dulu Danki sebagai warga negara. Jangan menempatkan Danki sebagai pengurus organisasi. Jangan menempatkan dulu Danki sebagai anggota satuan pengamanan, tapi tempatkan dulu sebagai warga negara. Amanat Undang-Undang Dasar 45, setiap warga negara diberikan hak untuk ikut serta berpartisipasi di dalam pertahanan dan keamanan negara. Ya, nanti pertahanan ranahnya TNI, keamanan ranahnya Kepolisian Republik Indonesia. Ya. Nah, bela diri Satpam ini didirikan oleh potensi masyarakat
dalam rangka ikut serta, berperan aktif, berpartisipasi menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 45. Kaitannya adalah dalam rangka bela negara, ya, ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara melalui keterampilan self defense. Ya, di TNI itu ada bela diri militer, tetapi bela diri yang lain, ya, dari Asia Tenggara, dari Korea, dari Jepang, dari Eropa, dari Amerika, tumbuh juga di TNI, berjalan berdampingan, bermitra, di mana para pelatihnya itu tidak harus jadi TNI dulu, bisa saja dia sipil yang melatih di situ, berpartisipasi, berkontribusi. Sama di Polri pun, di Polri itu ada bela diri Polri, tetapi bela diri yang lain pun tumbuh di sana. Ya, hidup berdampingan, saling mengisi. Ya, tidak jadi saling perseteruan. Dan para pelatih yang ada di lingkungan Polri tersebut bisa saja masyarakat biasa, bukan anggota Polri, dan tidak harus menjadi anggota Polri. Karena saya melatih di TNI, saya melatih di Polri, dan saya tidak menjadi TNI dan saya tidak menjadi Polri. Saya adalah potensi masyarakat yang ikut serta berpartisipasi menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 45, ikut serta dalam mempertahankan negara dan menjaga keamanan ketertiban negara. Nah, demikian juga di Satpam. Dengan lahirnya bela diri Satpam ini, saya tidak harus menjadi Satpam. Saya potensi masyarakat, gitu ya, yang membaktikan, mengabdikan diri untuk teman-teman Satpam. Ya. Nah, jadi kalau bela diri Satpam ini tidak boleh, jelaskan dasar hukumnya apa. Berarti yang bersangkutan sudah mengkhianati sumpah dan janji Satpam, setia kepada Pancasila dan menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 45, di mana Undang-Undang Dasar 45 mengatakan setiap warga negara tidak boleh mendapatkan diskriminasi dalam hal apapun. Itu pasal 28 huruf I kalau tidak salah, ya, bahwa setiap warga negara itu bebas dari perlakuan diskriminasi. Ya. Nah, bela diri Satpam ini awalnya hanya memiliki ADART saja, anggaran dasar, anggaran rumah tangga saja, sebagai dasar landasan berkumpul. Setelah memiliki kemampuan, diakta notariskan, dinotariatkan. Memiliki kemampuan lagi, didaftarkan kepada negara melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, bahwa hak untuk berkumpul, hak untuk menyampaikan pendapat, baik lisan maupun tulisan pun dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45. Ya, kalau nggak salah di pasal 28 juga, ya. Gitu. Nah, menyadari bahwa penjajah ini untuk menguasai sumber daya alam manusia, menguasai sumber daya alam, menguasai sumber daya manusia, harus dibodohi, kan? Gitu. Nah, pasal 28 ayat C mengatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mengembangkan dirinya, memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, ya, untuk juga mendapatkan ilmu pengetahuan, baik seni, budaya, teknologi,
dan meningkatkan kualitas hidupnya. Dan tentu ilmu yang bermanfaat di situ. Jadi warga negara itu bisa mendapatkan ilmunya bermanfaat, ilmu pengetahuan teknologi bermanfaat. Ya gitu. Nah, saya minum dulu ya. Itu dari tadi pengen minum. Nah, lanjut ya. Karena bela diri itu harus juga dijabarkan ya. Bela diri untuk satpam ini seperti apa sih? Ya, karena orang mengenal bela diri itu adalah satu bentuk olahraga. Ya, bela diri ini belum tentu olahraga. Ya, sebab bersilat lidah pun itu bagian dari bela diri. Ya, nah bela diri yang dimasukkan di bela diri satpam ini adalah keterampilan mengolah tangan, kaki, rasa supaya kita bisa mempertahankan diri atau namanya self defense. Bahasa asingnya tuh self defense. Tapi ketika di akta notariat kan didaftarkan kepada negara, tidak boleh menggunakan bahasa asing, harus menggunakan bahasa Indonesia. Maka tercatat di dalam akta negara, di dalam lembaran negara itu bertuliskan keahlian bela diri Satuan Pengamanan Indonesia berbadan hukum yayasan. Ya. Nah, keterampilan ini juga sangat dibutuhkan. Karena orang pada prinsipnya butuh teknik mempertahankan diri dan belum tentu membutuhkan teknik olahraga seni bela diri. Olahraga seni bela diri ini adalah olahraga prestasi ya, sport martial art. Tapi yang namanya pertahanan diri adalah self defense. Karena setiap warga negara itu berhak untuk mendapatkan perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda. Ya, dan bebas dari rasa ketakutan, bebas dari ancaman rasa ketakutan. Maka kembali kalau keterampilan bela diri satpam ini tidak mengganggu bela diri lain yang sudah ada di satpam, termasuk juga bela diri Polri. Karena bela diri satpam ini bukan bela diri wajib, tetapi bela diri pilihan sesuai dengan pilihannya masing-masing. Nah, bela diri satpam ini dikemas semudah mungkin, sesederhana mungkin. Bahasa sononya simple. Ya, tidak ada yang praktis, semua harus praktis. Orang kita mengenal simple self defense itu disebutnya bela diri praktis. Padahal dia bisa terampil, bisa ahli, itu harus praktis. Gitu ya. Nah, jadi kita semua ini sama sebagai warga negara memiliki hak untuk bisa berkumpul, bisa berorganisasi, bisa berkomuniti. Ya, karena itu juga dilindungi oleh hak asasi manusia. Gitu ya. Ya, setiap warga negara berhak untuk berkumpul, berorganisasi, berkomuniti, berserikat. Ya, itu di pasal 28. Nanti coba dibuka lagi ya pasal-pasalnya ya. Supaya redaksinya itu tidak salah saya menyampaikannya ya gitu. Nah, lanjut lagi, karena setiap orang ini butuh teknik mempertahankan diri ya. Bela diri satpam ini kan mengemas sederhana mungkin dari gerakan-gerakan keseharian satpam, yaitu peraturan baris berbaris, gerak kerapihan, gerak pengaturan lalu lintas yang dipersenjatai oleh tongkat dan borgol. Tentu ini pun juga menjadi suatu keterampilan tersendiri, menjadi suatu bentuk bisa dikatakan suatu bentuk aplikasi pengembangan ya
gitu yang dibuat oleh orang Indonesia. Nah, bahkan Bapak Kapolri ketika awal-awal dia menjabat, dia memiliki satu program melindungi inovasi dan kreativitas setiap warga negara, yang mana inovasi dan kreativitas tersebut bermanfaat untuk negara, ya, untuk kemakmuran negara, untuk kemaslahatan negara, gitu ya. Nah, jadi karena kita juga diamanatkan oleh undang-undang, kalau nggak salah di pasal 28 ayat A kalau nggak salah ya, saya lupa itu, bahwa setiap warga negara ini memiliki hak untuk hidup, untuk mempertahankan hidup dan penghidupannya. Itu. Nah, jadi karena setiap warga negara ini memiliki sumpah dan janji yang sama, yaitu landasannya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, ya, sebagai sumber dari segala sumber hukum, kita kembalikan lagi ke situ. Jadi ketika kita bersosialisasi dengan lembaga lain, dengan organisasi lain, dengan instansi lain, mempertanyakan bela diri Satpam ini, coba jelaskan dasar hukumnya apa, gitu. Ya, karena untuk hak berkumpul, hak berserikat, hak berorganisasi, hak mengeluarkan pendapat baik lisan dan tulisan itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45. Kalau nggak salah pasal 28 ayat 3 kalau nggak salah ya. Dan itu juga dikuatkan oleh Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Pasal 24 ayat 1 kalau nggak salah, setiap orang boleh berkumpul, berorganisasi dengan maksud damai, ya. Jadi berkumpul, berorganisasi itu jangan malah jadi membuat kegaduhan, membuat kerusuhan. Ya, di situ harus ditempatkan keamanan, ketertiban, itu menjadi mahkota kita dalam berorganisasi, supaya Indonesia ini dalam kondisi aman, tertib dan damai, gitu ya. Gitu. Jadi mendirikan organisasi, mendirikan lembaga-lembaga swadaya, ya, swadaya masyarakat itu dia harus berperan untuk kemajuan hak asasi, untuk kepentingan hak asasi. Kaitannya Danki sebagai Satpam dan pengurus Yayasan Bela Diri Satpam kantor cabang Sumatera Utara, tentu Danki pun juga diatur oleh aturan. Selain diatur sebagai warga negara, Danki pun juga diatur oleh profesi Danki sebagai Satpam, ya, yaitu Perpol nomor 4 tahun 2020 tentang Pam Swakarsa, gitu ya. Nah, jadi ketika Danki ingin menjadi Satpam, Danki harus mengikuti sertifikasi dulu, ya, minimal Gada Pratama, selanjutnya Gada Madya, Gada Utama, bila mau, mampu dan bisa untuk upgrade sertifikasi. Terkait kompetensi, ya, Danki juga bisa baca itu peraturan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 112 tahun 2006 tentang standar kompetensi kerja nasional bidang security. Di situ jelas ditulis level 1, level 2, level 3 bela diri sebagai kompetensinya. Ya. Nah, keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 112 itu pun juga adalah turunan dari Undang-Undang Dasar 45. Yang tadi ada kaitannya dengan pasal 28 bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk hidup,
ya penghidupan dan melanjutkan kehidupannya, ya memiliki hak untuk membangun potensi dirinya dari ilmu pengetahuan yang bermanfaat, teknologi, pengembangan seni, budaya, itu saling berkaitan dengan pasal 112 tadi. Nah, karena ya berbicara keamanan ini negara sudah menunjuk yaitu Kepolisian Republik Indonesia, maka siapapun yang ingin terlibat di dalam keamanan negara ini harus tunduk kepada Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu nomor 2 tahun 2002. Ya, di mana sebagai potensi masyarakat yang ingin mengabdikan, berbakti kepada negara, ikut serta di dalam menjaga keamanan negara ini dibina oleh Kepolisian Republik Indonesia. Ya, baik nanti Satpam sebagai Pam Swakarsa, pengamanan biasa di lingkungan masyarakat yang disebut Satkamling, bahkan nanti ada masyarakat khusus secara sesuai kearifan lokalnya. Di situ nanti contohnya di Bali itu ada pecalang. Ya, tapi kelompok-kelompok itu dibina oleh Polri. Makanya di Polri ada direktoratnya bernama Binmas, ya, Direktorat Pembinaan Bimbingan Masyarakat, gitu ya. Nah, bicara swakarsa, ya, swakarsa ini kan artinya mengerjakan sesuatu atas keinginan dan kesadarannya sendiri tanpa paksaan pihak manapun. Berarti swakarsa ini identik dengan seorang sukarelawan. Jadi kalau bicara sukarelawan, di situ tidak bicara upah, di situ tidak bicara gaji, karena namanya pun juga adalah sukarelawan. Ya. Nah, bagi yang dikaryakan oleh badan usaha, maka badan usaha tersebut juga harus mematuhi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan turunannya, yaitu Perkap Nomor 24 Tahun 2007 kalau tidak salah, tentang sistem manajemen pengamanan, keamanan, di situ mengatur. Nah, sehingga teman-teman Satpam yang dikaryakan oleh badan usaha jasa pengamanan, badan usahanya ini kan harus berbentuk PT, tidak boleh berbentuk yayasan, LSM, komunitas, tidak boleh, harus berbentuk PT, persero. Maka PT tersebut mengikuti Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, jadi Peraturan Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia, Peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang standar kompetensi kerja nasional bidang security, itu adalah semuanya turunan dari Undang-Undang Dasar 45 yang tidak boleh saling bertabrakan. Ya, nah jadi pengaturan tentang Pam Swakarsa itu diatur oleh Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002, itu kalau tidak salah di pasal 3 ayat C tentang bentuk-bentuk pengamanan. Di situ di mana masyarakat pun juga boleh ikut serta terlibat, boleh ikut serta berpartisipasi, boleh ikut serta berkontribusi. Ya, di mana Polri sebagai pembinanya, gitu ya. Nah, dari mana bahwa Polri itu sebagai pembinanya, ya gitu. Nah, di dalam Undang-Undang Kepolisian, ya, di dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002, ya, tentang Kepolisian Republik Indonesia, kalau tidak salah itu di pasal 14 butir C, ya, bahwa salah satu tugas Kepolisian Republik Indonesia yaitu pada bab 3, ya, tugas
Kepolisian Republik Indonesia salah satunya adalah membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi, ya, membina masyarakat kesadaran tentang hukum, ya, tentang ketaatan hukum yang sesuai dengan perundang-undangan, gitu ya. Nah, jadi ketika mempelajari bela diri satpam ini, dan Ki jangan malah justru jadi akhirnya pelanggar hukum. Ya, jadi dan Ki pun juga harus memahami nanti tentang KUHP pasal 41 tidak salah, tentang pembelaan diri. Di situ ada pembelaan diri biasa dan luar biasa, ya, notwear dan notwear excess, gitu ya. Nah, sehingga Danki nanti tidak menjadi pelanggar hukum. Wah, itu kan penjahat, dia rencana membunuh kita, ya. Padahal tugas kita bukan untuk membunuh, tugas kita adalah untuk melumpuhkan. Jika itu pun terjadi, ya, pasal 41 KUHP tersebut nanti yang akan melindungi tentang pembelaan diri tersebut, tergantung nanti dari hasil olah tempat kejadian. Nah, disinilah kita harus memahami wawasan tentang perundang-undangan, memahami tentang hukum, ya, agar jangan sampai kita para pengurus Yayasan Keahlian Bela Diri Satpam ini menjadi pelanggar hukum, gitu ya. Nah, dari mana bahwa masyarakat ini boleh berpartisipasi, boleh berkontribusi? Di pasal 42, ya, di pasal 42 Undang-Undang Kepolisian nomor 2 tahun 2002 itu, ya, Polri, ya, itu menjalin hubungan kerjasama, ya, baik menjalin hubungan kerjasama dengan kepolisian di luar negeri, ya, yang dikenal ada Interpol salah satunya, dan juga dia bekerja sama di dalam negeri, baik itu dengan instansi, dengan lembaga, dengan organisasi, dan juga dengan masyarakat. Yaitu pasal 42 di Undang-Undang nomor 2 itu sudah jelas dikatakan, ya, bahwa Kepolisian Republik Indonesia pun membutuhkan potensi kehadiran masyarakat untuk bersama-sama menciptakan, menegakkan keamanan ketertiban negara ini. Nah, jadi hadirnya bela diri satpam ini salah satunya juga bukan hanya sebatas membantu negara, ya, berbagi ilmu pengetahuan, keterampilan, seni, ilmu yang bermanfaat bagi warga negara, khususnya satpam, tetapi juga untuk ikut serta berkontribusi membantu kegiatan-kegiatan Kepolisian Republik Indonesia, di mana Kepolisian Republik Indonesia sebagai pembina masyarakat sesuai dengan pasal-pasal yang tadi saya sampaikan, ya. Nah, jadi dengan hadirnya bela diri satpam ini yang sudah berbadan hukum, diaktakan dalam akta negara, dalam lembaran negara melalui Kemenkumham, itu, ya. Nah, ini juga teman-teman harus paham, ya, bahwa bela diri satpam ini badan hukumnya yayasan, bukan perkumpulan. Ya, bela diri satpam berbadan hukum yayasan, tidak merekrut anggota. Ya, tidak merekrut anggota. Tapi bagi sukarelawan, bagi volunteer yang ingin belajar, berpartisipasi, berkontribusi melalui yayasan ini, boleh dibukakan ruang. Misalkan jadi sukarelawan untuk pengembangan security self defense. Jadi sukarelawan cyber security. Jadi sukarelawan dengan keahlian K9 security guard, language bahasa asing, PIP protection, pengembangan industri kreatif melalui pembinaan UMK. Itu sukarelawan semua, volunteer semua. Ya, berbeda dengan badan hukum perkumpulan, ya, itu pasti akan mengumpulkan anggota, ya, atau massa, tentu beda, ya, gitu. Nah, tadi saya sempat sampaikan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk hidup, melanjutkan penghidupannya
Ya, maka dari itu Yayasan Bela Diri Satpam memiliki divisinya. Biasa dalam organisasi suka dikenal ada istilah seksi dana usaha gitu ya gitu. Nah, di yayasan ada business division, salah satunya adalah koperasi dalam rangka ikut serta mengimplementasikan Undang-Undang Dasar 45 bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk hidup serta melanjutkan penghidupannya. Jadi teman-teman Satpam nanti yang sudah purna tugas, tidak memiliki lagi pekerjaan, tapi dia bisa berkarya melalui usaha mikro kecil, melalui koperasi tersebut, ya koperasi pun juga sama wajib menjalankan Undang-Undang Dasar 45 maupun Undang-Undang Peraturan tentang Perkoperasian. Dalam rangka semua baik Yayasan Bela Diri Satpam maupun koperasi itu dalam rangka ikut serta menuju perwujudan sila kelima. Nah, sila kelima ini tentu kan menjadi poin Pancasila. Nah, di mana kita semua seluruh bangsa Indonesia memiliki sumpah dan janji yang sama, termasuk Danki, Bang Fauji sebagai Satpam memiliki sumpah yang sama, yaitu setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Sumpah dan janji Satpam ini melekat bukan hanya untuk Gada Pratama, tetapi juga Gada Madya dan Gada Utama. Demikian ya, Danki, terima kasih. Tetap Satria Dharmanusa, Kerta Raharja Salaria.